Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan atau menjelaskan modul 4 yang berjudul Fisika Layar. Nama saya Muhammad Haifaz Habibullah, IPM 2578-2104. Saya Rilis Mayansari dengan MPM 25782100. Saya Eka Ananaya dengan IPM 2578-2104. Saya Rahmat Ibrahim dengan PEM 2578 Saya Rizal Pratama dengan PEM 2578 2089. Halo teman-teman, saya Lilis Mayansari dengan NPM 257822100. Nah, di sini saya mendapatkan bagian chapter 4 pada bagian 4.1 yaitu tujuan dari fisika layar. Oke, di sini kita akan membahas materi-materi tentang lapisan fisik, bagaimana perangkat itu bisa terhubung ke jaringan kabel-kabel tersebut, dan bagaimana data sebenarnya dikirim melalui kabel ataupun sinyal. Oke, langsung saja yang pertama kita ke 4.1. Nah, di sini ada the physical connection. Nah, sebenarnya koneksi fisika layar ini berada di lapisan paling bawah pada modul OC, di model TCP atau IP. Nah, bagian ini masuknya ke network access. Nah, tugas utamanya ini adalah mengirimkan data dalam bentuk bit, yaitu angka 1 dan 0. Angka 1 dan 0 melalui media jaringan. Nah, media jaringan ini bisa berupa kabel, terus cahaya, atau gelombang radio. Nah, gelombang radio itu kayak apa sih? Kayak wifi contohnya. Terus kalau cahaya kayak fiber optik. Kalau kabel banyak ya, seperti UTP. Banyak pokoknya. Nah, nih. Di sini ditunjukkan juga 1, 2, 3. Lalu ada wire connection to wireless router. Nah, di sini ada network interface card niche. Oke. Kita masuk ke koneksi fisik nih. Sebelum kita bisa komunikasi di jaringan nih, pasti kita ini ada koneksi berkabel. Ada dua jenis koneksi utama. Yang pertama tuh ada yang kabel dan ada juga yang nirkabel. Nah, yang berkabel ini contohnya itu kayak kabel Ethernet. Kayak di komputer lab, sekolah atau kantor, itu kan pasti ada kabel Ethernetnya. Lalu juga ada yang nirkabel. Nah, nirkabel ini nih contohnya ya kayak wifi kayak gitu. Jadi di sini ada contoh dari penjelasan nih. Server mengirim, lalu data ini jadi user data loh dalam gambar, lalu diubah ke jadi TCP, jadi paket, IP paket, dan jadi dia diberi IP, lalu masuk ke Ethernet. Nah, baru dikirim. Oke, dikirim lah, diubah menjadi bit-bit, baru diberikan ke klien. Baru klien akan menerima gambar tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Saya Lilis Mayansari, pengambil diri, dan akan dilanjutkan oleh presentasi teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalana Yahya. Oke, jadi di sini saya akan membedah materi dari modul 4.3 yaitu tentang copper cabling. Nah, atau pengkabelan tembaga. Jadi kita akan bahas secara karakteristiknya lalu melihat langsung perbedaan fisik di antara kabel UTP, STP dan koaksial. Nah, yang sudah ada di meja. Oke, langsung aja. Oke, di sini ada karakteristik kabel tembaga. Oke, di sini poin pertama, kabel tembaga itu adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Nah, itu faktanya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel, ada 3 jenis kabel tembaga masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Nah, eh, jadi karakteristiknya utamanya adalah tembaga itu punya konduktivitas yang sangat tinggi. Nah, itu jadi sinyal data bisa merambat dengan cepat. Nah, selain itu secara fisik kab- dia itu sangat fleksibel. Nah, jadi eh, karakteristik ini tuh bikin kabel mudah ditekuk dan diselip di dalam pipa, dinding ataupun kabel dak. Nah, itu kabel tembaga. Tapi ingat, kabel tembaga juga punya keterbatasan jarak antara rentan terhadap pelemahan sinyal atau attenuation-nya. Oke, kita lanjut ke poin jenis. Nah, ini jenis kabel tembaga ada UTP kabel, Universal Twisted Pair kabel, dan juga ada Self Twisted Pair STP kabel, dan juga di sini ada koaksial kabel. Nah, ini tuh jenis-jenis kabel yang tadi ya. Masuk ke UTP, Twisted Pair tanpa pelindung UTP. Nah, jadi UTP ini itu adalah kabel yang paling sering kita temui, kabel UTP di jaringan LAN. Nah, kalau kita kupas kulitnya, itu kalau kita kupas kulitnya eh, kabel UTP itu nih, kabel UTP itu kalau kita apa kelupas kulit luarnya di jaringan, di dalamnya itu ada 4 pasang kabel, 2, 3, 4 nih pasang kabel yang saling melilit dan twisted. Nah, kenapa harus dililit seperti ini? Nah, itu fungsinya untuk mengurangi gangguan interferensi dan cross talk antar kabel. Nah, ini disebut unicell karena di antara kabel pilihan dan jaket pelindung luar sama sekali tidak ada pelindung tambahan. Nah, makanya kabel ini cocok eh, murah dan juga lentur, tapi kurang cocok kalau dipasang di kabel tegangan tinggi. Oke, selanjutnya ada STP. Mana STP? Nah, STP Twig Plate Pelindung. Nah, ini tuh eh, sebagai tandingan UTP. STP ini secara isinya sama-sama punya kabel yang dipilih. Mana sih STP tuh ini? Nih, sama-sama punya kabel yang dipilih. Nah, tapi kalau apa di kabel STP ini atau setiap pasang kabel itu dibungkus lagi oleh lapisan aluminium foil atau pelindung logam. Nah, itu fungsinya jelas memberikan proteksi ekstra dari interferensi elektromagnetik EMI luar. Kabel ini lebih kaku, lebih mahal dan biasanya dipakai buat area industri yang banyak gangguan magnetik atau mesin banyak gangguan lainnya ya. Oke. Nah, di sini ada kabel koneksi. Itu koaksial kabel. Nah, di bagian kabel koneksi ini adalah disikat jadi koax. Jadi mendapatkan namanya dari fakta bahwa ada 2 konduktor dan berbagai sumbu. Jadi struktur kabel ini beda sendiri dibanding 2 kabel tadi. Dia menggunakan sistem tumpuk atau konstretisnya. Nah, di bagian paling tengah itu ada satu inti tembaga padat. Nah, itu tuh inti bungkus isolatir plastik putih, lalu dilapisi lagi oleh anyaman serabut logam yang berfungsi sebagai grounding sekaligus pelindung baru jaket luar. Eh, Kabel ini lebih kaku dan sekarang lebih banyak dipakai buat TV kabel atau modem internet dibanding jaringan LAN modern. Nah, oke. Itu saja penjelasan hands mengenai karakteristik tembaga serta perbedaan fisik UTP, STP, dan koaksial. Nah, oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan modul 4 yaitu fiber optic atau lapisan
fisik. Ini nggak sih ini Indonya apa sih? Aduh, lapisan fisik. Ya. Physical layer, iya model 4 physical layer. Sebelumnya rekan-rekan saya sudah menjelaskan modul 4.1 sampai 4.4. Saya akan menjelaskan 4.5 yang serat optik atau disebut fiber optik. Fiber optik itu seperti yang telah dipelajari, kabel serat optik ini adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya mahal, kabel ini tidak umum digunakan seperti sebagian jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki beberapa sifat yang menjadikan pilihan terbaik dalam situasi tertentu. Kabel ini mengirim data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi ya. Bandwidth itu seperti kecepatan lah. Daripada media jaringan yang lain gitu. Seperti kabel tembaga, kabel serat optik ini atau fiber optik ini dapat mengirim sinyal dengan atenuitas ya itu yang lebih rendah dan sepenuhnya kabel terhadap IMI dan RFI. Nah, ini jenis-jenis media serat ya. Kabel fiber optik umumnya diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu fiber optik mode tunggal sama yang multi mode. Ini yang serat ini ya, mode tunggal ya. Dia satu, diameternya seperti ini. Dan untuk yang multi seperti ini ya. Perbedaannya dari pantulan cahayanya yang ditampilkan. Di sini bisa banyak ya, bisa mantul-mantul. Multimode fiber add different angel in South Bigger, and because they can power low cost improve bandwidth. Terus penggunaan kabel fiber optik digunakan di 4 jenis industri, yaitu jaringan perusahaan, yaitu digunakan untuk aplikasi pengkabelan tulang punggung dan menghubungkan perangkat infrastruktur. Terus fiber to the home atau FTTH digunakan untuk menyediakan layanan broadband yang selalu aktif ke rumah dan usaha kecil. Terus jaringan jarak jauh digunakan untuk penyediaan layanan untuk menghubungi negara antar kota dan kota. Terus jaringan kabel bawah laut digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar yang andal dan mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga transoceanic. Konektor fiber optik itu konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai jenis konektor fiber optik tersedia berbeda untuk di antara jenis konektor tersebut adalah dimensi dan metode penyambungannya. Jadi yang berbeda dari setiap konektor itu cara metode penyambungan sama dimensi ukurannya. Nah, ini yaitu konektor ujung lurus, seperti ini bentuk ujungnya. Dan ini SC, ujungnya 2. Untuk LC, ujungnya seperti ini ya. Sampai baru-baru ini cahaya hanya dapat merambat dalam satu arah melalui serat optik. Dua serat diperlukan untuk menggunakan operasi duplikat penuh. Kabel PEX fiber optik. Kabel fiber PEX digunakan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur. Penggunaan warna membedakan antara kabel PEX single mode dan multi mode. Selubung kuning untuk kabel fiber single dan oranye atau biru muda untuk multi. Nah, ini kuning untuk tunggal, ini untuk multi, oranye. Ini multi, ini tunggal.
Nah, ini untuk perbandingan fiber optik dan kabel UTP pada umumnya ya. Jadi bandwidth yang didukung itu biasanya kabel UTP cuma nyampe 10 MB sampai 10 GB. Sedangkan untuk fiber optik itu bisa 10 MB sampai 100 GB. Dan jaraknya kalau untuk UTP itu relatif tinggi, relatif pendek ya, 1 sampai 100 meter saja. Untuk fiber optik itu bisa nyampe puluhan kilometer. Dan kekebalan terhadap IMI dan RF itu rendah, sedangkan untuk UTP-nya rendah ya kekebalannya. Dan untuk fiber optik itu tinggi, soalnya kabel sepenuhnya. Dan kekebalan terhadap bahaya listrik untuk UTP rendah, dan untuk kabel secara optik tinggi. Dan biaya media dan konektornya kabel UTP lebih unggul sih, soalnya terendah, sedangkan untuk secara optik tinggi. Dan diperlukan keterampilan instalasi UTP rendah dan fiber optik itu paling tinggi, soalnya susah. Saya kebetulan sudah praktik, susah banget ngelupasinnya. Tindakan pencegahan keselamatan itu rendah, dan untuk fiber optik itu juga tinggi ya. Terus untuk media nirkabel atau wireless media, properti sifat-sifat media nirkabel, yaitu area jangkaunya itu luas ya. Terus gangguan, jaringan nirkabel rentan terhadap gangguan dan dapat terganggu oleh perangkat umum seperti telepon nirkabel rumah, tangga, beberapa jenis lampu neon, dan oven microwave, dan komunikasi nirkabel lainnya. Dan keamanan, jangkauan komunikasi nirkabel tidak memerlukan akses ke media fisik. Oleh karena itu, perangkat dan pengguna tidak berwenang mengakses jaringan dapat mengakses transmisi. Keamanan jaringan merupakan komponen utama dalam administrasi jaringan nirkabel. Media bersama, WLAN atau WLAN beroperasi dalam mode half duplex, yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Media nirkabel digunakan bersama oleh semua pengguna nirkabel. Banyak pengguna yang mengakses WLAN secara bersamaan mengakibatkan penurunan bandwidth untuk setiap pengguna. Nah, yang saya sebutkan tadi itu keterbatasannya ya. Terus jenis-jenis media nirkabel itu ada dalam standar IEEE dan standar industri telekomunikasi. Untuk komunikasi data nirkabel mencangkup lapisan tautan, data, dan lapisan fisik. Dalam setiap standar ini, spesifikasi lapisan fisik ditetapkan pada area yang meliputi pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan daya transmisi, persyaratan penerimaan dan decode sinyal, dan desain konstruksi antena. Nah, untuk standar nirkabelnya itu ada Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, dan Zigbee. Mungkin kita agak familiar dengan Wi-Fi ya, dan Bluetooth juga udah lumayan. Untuk WiMAX itu umumnya dikenal sebagai Worldwide Interoperability Form Microwire Access. Standar nirkabel ini menggunakan topologi point-to-multipoint untuk menyediakan akses broadcast nirkabel. Dan Zigbee juga adalah spesifikasi yang digunakan untuk komunikasi yang dengan laju data rendah dan daya rendah. Spesifikasi ini ditunjukkan untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan pendek, laju data rendah, dan masa pakai baterai yang lama. Zigbee ini biasanya digunakan untuk lingkungan industri IoT atau sekedar untuk lampu nirkabel, untuk pengumpulan data perangkat medis. Terus jaringan LAN nirkabel. Implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat untuk terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN membutuhkan perangkat jaringan berikut, yaitu access point dan adaptor NIC, network interface card kalau nggak salah NIC itu namanya ya, nirkabel. Terus, ini ya. Cisco Meraki, ini kayaknya access point ya. Apa modem ini?
sekian dari saya. Mungkin saya menjadi penutup untuk kelompok 7. Jika ada kesalahan atau penjelasan yang belibet dan terbata-bata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.